Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Indahyani dari jurusan Tadris Kimia 5A dari Winsai Tahir Rahmatullah Tulungagung. Saya di sini akan mempresentasikan hasil inovasi produk usaha, yaitu Kocang Kopi Herbal Secang. Oke, ini merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan kimia yang diambil oleh dosen Pak Ali Amirul Mukminin, MPD. Oke, mengapa saya mengangkat judul Kocang Kopi Herbal Secang? Karena yang pertama, minuman kopi ini merupakan minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Selain itu, minuman kopi ini banyak disukai dan sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Dan penikmat dari minuman kopi ini banyak sekali, mulai dari kalangan remaja, mahasiswa, orang tua, orang dewasa, bahkan sampai pejabat pemerintah. Nah, mengapa saya mengambil secang sebagai bahan herbal yang saya padukan dengan minuman kopi? Karena bahan herbal ini tuh masih banyak sekali jumlahnya dan banyak ditemukan di gunungan, desaan. Nah, fakta yang selanjutnya adalah bahan herbal secang ini tuh kurang dimanfaatkan. Itulah alasan saya mengapa bahan herbal secang ini saya padukan dengan kopi. Kemudian, selain itu terdapat harapan apabila usaha ini terrealisasi dapat memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat usaha. Nah, kemudian ada visi dan misi di dalam usaha ini. Visi yang yaitu memiliki visi menjadikan usaha kopi herbal secang sebagai usaha yang dapat menyediakan produk kopi yang berkualitas tinggi dan dapat memberi manfaat bagi kesehatan. Adapun misi untuk mencapai visi yang pertama adalah memberikan kepuasan pada pelanggan, pemilik, dan karyawan. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta pada masyarakat Indonesia terhadap produk tradisional buatan dalam negeri, satunya kopi herbal secang ini. Yang ketiga adalah membuka banyak cabang agar mudah dijangkau oleh setiap orang. Yang keempat adalah membina hubungan yang saling menguntungkan antara pemasok bahan dengan pemilik usaha. Yang selanjutnya ada tujuan yang akan dicapai dalam usaha ini. Yang pertama adalah membuat inovasi minuman kopi dengan memadukan bahan herbal, yaitu secang. Nah, sehingga dapat menghasilkan produk yang inovatif, yang baik untuk kesehatan, serta dapat menambah nilai jual. Yang kedua, seperti usaha pada umumnya, usaha ini memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga adalah dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Yang keempat adalah membantu mempertahankan minuman tradisional agar tidak hilang eksistensinya. Adapun maksud kegiatan usaha ini yaitu ingin menyalurkan inovasi yang ditemukan dalam bidang kuliner. Nah, sebagai bentuk dari pencipta inovasi minuman kopi yang dipadukan dengan bahan herbal, yaitu secang. Nah, saya berharap di sini agar minuman tradisional ini tidak kalah saing juga eksistensi dan kualitasnya dengan minuman modern yang telah merebak di zaman sekarang ini. Nah, untuk profil usahanya, produk Kocang atau kopi herbal secang ini adalah inovasi produk minuman kopi. Kemudian saya juga melihat banyaknya orang yang mengonsumsi kopi di daerah Tulungagung atau tempat saya kuliah. Nah, sehingga terpikirkan untuk memiliki inovasi untuk memadukan minuman kopi dengan bahan herbal, yaitu secang. Saat itu, sekarang masih pada kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang-orang untuk menjaga kesehatan agar tetap sehat dan terhindar dari virus yang menular ini. Selain itu,
saya membuat inovasi dengan kopi dengan bahan herbal tersebut juga agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, hingga minuman ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Adapun strategi pemasarannya, yang pertama adalah segmentasi pasar. Produk inovasi ini dibuat agar dapat dinikmati oleh kalangan orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, kemudian kalangan mahasiswa maupun remaja. Untuk target pemasarannya, saya membidik yaitu tempat warung kopi, karena di sana banyak orang-orang yang istilahnya ngopi. Kemudian kafe juga sama, tempat pembelian oleh-oleh khas daerah, kemudian serta warung kecil atau kelontong. Untuk positioningnya, saya memikirkan bahwa untuk memberi sedikit inovasi, sentuhan inovasi pada produk kopi, yaitu dengan menambahkan bahan herbal secang yang dibuat untuk menjadi pembeda antara produk yang satu dengan yang lain. Kemudian untuk produk price promotion and place, yang pertama adalah produk ini diberi nama kocang, yakni akronim dari kopi herbal secang. Kocang ini berbentuk serbuk instan, jadi produk ini adalah produk siap seduh dengan berat 20 gram tiap kemasannya. Untuk price, harganya saya memutuskan untuk memberi harga 6.000 tiap kemasan. Untuk cara promosinya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan secara online, yang kedua adalah secara offline. Untuk online-nya, saya memanfaatkan lahan media sosial sebagai media promosi seperti media sosial WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, kemudian blog penulis, serta e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan e-commerce yang lain. Untuk offline-nya, saya melakukan dengan cara cerita secara mulut ke mulut kepada masyarakat sekitar. Untuk tempat place tempat saya bertempat di rumah saya sendiri, Jawa Timur. Untuk analisis SWOT, kekuatan dari produk ini yang pertama adalah produk ini merupakan produk inovatif, itu hasil inovasi perpaduan antara kopi dengan bahan herbal, yaitu secang. Yang kedua adalah kekuatan dari harga tiap kemasan yang terjangkau. Yang ketiga adalah jaminan bahan baku yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Untuk peluang dari produk ini akan banyak dicari ketika malam hari atau di cuaca dingin. Biasanya orang-orang ketika cuaca dingin memerlukan minuman yang hangat, minuman panas, sehingga kocang ini akan cocok untuk mereka konsumsi ketika cuaca dingin tersebut. Untuk yang kedua adalah produk kopi banyak disukai oleh berbagai kalangan, seperti kalangan orang dewasa, mahasiswa, maupun orang tua. Di sisi lain, produk ini memiliki kelemahan. Yang pertama, produk ini merupakan produk inovasi, jadi untuk sebagian orang belum bisa menerima produk inovasi ini. Yang kedua adalah produk ini masih sedikit diketahui oleh masyarakat, karena produk ini merupakan inovasi sehingga diperlukan promosi besar-besaran. Untuk ancamannya, yang pertama adalah ketika proses produksi masih bergantung pada ketersediaan bahan baku atau lokasi bahan baku masih jauh dari lokasi produksi. Yang kedua adalah banyak pesaing produk kopi yang telah muncul lebih dahulu dengan membawa merek mereka yang telah terkenal lebih dahulu. Nah, sehingga diperlukan promosi besar-besaran pada produk ini. Ada produk kopi herbal secang. Adapun alat dan bahan yang diperlukan ketika proses produksi, yang pertama adalah alat yang diperlukan
pisau, telenan, wajan, ember, gas, panci, sealer, pengadu kayu, dan blender. Nah, untuk bahannya adalah kopi, serutan kayu secang, kayu manis, sarung tangan, gula pasir, plastik bungkus, dan stiker label. Untuk alat pembuatannya, yang pertama adalah biji kopi. Itu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disangrai kurang lebih 1 jam. Setelah disangrai, biji kopi dihaluskan sampai membentuk bubuk. Nah, proses selanjutnya adalah kita mengolah serutan kayu secang yang harus direndam dalam air selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah direndam dalam air, kemudian serutan kayu secang tadi dipanaskan dengan cara direbus selama 25 menit di dalam panci. Setelah itu akan menghasilkan larutan berwarna merah. Nah, setelah itu proses penyaringan ekstrak menghasilkan filtrat berwarna merah. Kemudian ekstrak secang tadi ditambahkan dengan gula pasir dan tambahan kayu manis. Nah, tujuannya untuk pengkristalan agar nanti menjadi bentuk bubuk yang diharapkan. Nah, setelah pengkristalan, kemudian kristal ekstrak secang dihaluskan menggunakan blender. Nah, setelah dihaluskan menggunakan blender, kemudian kristal ekstrak secang diayak menggunakan ayakan 100 mesh. Tujuannya agar ukuran halusnya sama sehingga daya larutnya cepat. Jika sudah diayak, kemudian dikemas menggunakan sealer, tujuannya agar tidak terjadi penggumpalan akibat oksidasi di dalam kemasan. Nah, setelah dikemas, setelah plastik tertutup rapat, kemudian diberi label pada produk. Nah, untuk penentuan harga jual, untuk biaya alat yang total menghabiskan sekitar 668.000 dengan rincian seperti pada tabel. Kemudian untuk biaya bahan produksi menghabiskan sekitar 504.000 dengan rincian seperti pada tabel. Untuk penentuan harga jualnya, total biaya bahan produksi dan alat produksi dijumlahkan menghasilkan total keseluruhan biaya dijumlah sama dengan 1.172.000. Nah, untuk harga pokok produksinya dihitung menggunakan total biaya dibagi dengan hasil produksi, yaitu 1.172.000 dibagi dengan 250 produk sama dihasilkan 4.688 per pieces. Nah, untuk harga jualnya akan ditentukan sebagai berikut. Harga pokok produksi tadi dijumlahkan dengan laba yang diinginkan. Nah, karena 4.688 rupiah ini dekat dengan 6.000, sehingga kita bulatkan saja, kita ambil laba yaitu 1.312 sehingga jumlahkan menghasilkan 6.000. Jadi harga jual tiap produknya adalah 6.000 rupiah. Untuk target penjualan per bulannya akan dijual sebanyak 7.500 unit produk, kemudian akan diperoleh laba per bulannya sebesar 9.840.000 dari penjualan 7.500 unit produk per bulan. Untuk perhitungan labanya sebagai berikut. 250 merupakan hasil produksi produk yang dihasilkan ketika dalam satu kali produksi dikali dengan harga jual yaitu 6.000, kemudian dikurangi dengan modal. Nah, didapatkan sebesar 328.000. Untuk persentase labanya dapatkan 27,99%. Untuk
persentase laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 27,999%. Ada sebuah kutipan yaitu seorang entrepreneur sejati akan menciptakan peluang bisnis dari masalah. Kemudian, sementara entrepreneur biasa akan menunggu peluang bisnis datang kepadanya. Dikutip dari ukmsumut.com. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran silakan dicantumkan di kolom komentar. Saya akan baca komentar dari teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.